tak jok semua. Oh, ini kan yang terpantulan. Nah, iya, kacanya kan udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, alhamdulillah pekerjaan kita di Kediri sudah selesai. Nah ini teman-teman ya, tadi kita sama-sama pilih-pilih ikan. Jadi Pak Agung ada berkunjung ke kemari ya, memang AKF itu kan juga di Kediri. Nah ini tadi ada 10 ekor, kita sortir kelas tinggi sortirnya. Sementara ada 6 ekor. Nah yang 13 ekor lagi itu kemarin dapat dari Jepang, apa ya, SFF, wes pokok itulah. Nah yang lainnya masih di Samurai dan teman-teman yang lain di Jakarta. Nah ini teman-teman ya, sayangnya ini belum jernih sekali ya, tapi tadi itu sudah jernih banget ya. Di cuplikan video kan sudah jernih, karena tadi sebelum ikan-ikan ini masuk, ini saya kasih Clarigen sama Prime. Nah, Prime itu untuk menetralisir semua zat-zat yang kurang baik. Salah satunya itu ya mungkin sisa-sisa bau semen atau zat-zat yang lain lah yang kurang baik gitu ya. Terutama kalau air PDAM itu bagus sekali. Nah untuk Clarigennya untuk membantu supaya cepat jernih, karena begitu dikasih tadi kan langsung keruh kolam ya. Nah seperti itu. Nah ini teman-teman ya, ini kenapa kita kasih kolam namanya spek Bugatti. Nah, spek Bugatti itu hanya unen-unen, hanya omong-omong aja. Karena yang namanya Bugatti itu kan, ya mohon maaf kan mobil mahal ya. Nah, jadi peralatan yang kita terapkan di kolam ini memang mahal semua gitu. Ya memang semuanya mahal. Tapi kan ada tingkatannya teman-teman ya. Kok jangankan kolamnya, kolam karantina aja itu nggak cukup. Yang biasanya teman-teman kalau bikin kolam vet untuk karantina itu kan kolam vet, aerator, sama pompa gitu ya, sama tabung biasa ya, tabung untuk apa namanya, sirkulasi. Nah yang di sini beliau nggak mau seperti itu. Jadi speknya itu spek kolam keeping, bak karantina untuk keeping kontes itu loh teman-teman ya. Nah itu sayang sekali tadi sewaktu kita review itu untuk chillernya belum datang. Jadi itu nanti kolam keepingnya itu ada chiller 1 PK yang portable. Nah kalau yang di sini memang untuk chillernya belum saya nyalakan, karena nanti takutnya adaptasinya terlalu bertele-tele. Karena walaupun ikan dari Jakarta yang biasanya pakai chiller, nah kan ada selang waktu sekitar berapa jam itu ya, atau paling enggak 24 jam itu kan air sudah enggak dingin ya. Nah kalau di sini dingin, nanti adaptasinya bakal adaptasi lagi. Masih ajan isya nanti disambung lagi. Nah teman-teman ya, sempat terjeda sebentar tadi ya, ajan isya ya. Nah ini teman-teman ya, untuk kolam ini ukurannya 4x5. Nah, dimana di sini kita kasih BD 4 in x 3, skimmernya 2 in x 2, dan overflow 2,5 in. Nah terkait dengan baki shower ini teman-teman ya, nah itu tadinya kita isi hanya sebagian ya, supaya tidak terlihat momoginya, tapi suaranya berisik sekali. Jadi sehingga untuk meminimkan suara yang berisik itu, akhirnya kita tinggikan seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah lumayan silent, bukan lumayan sih, sudah banyak banget silent. Nah yang atas itu kenapa kita ngaturnya tidak sama kayak di bawahnya ya, karena kalau disamakan dengan yang di bawahnya itu jatuhnya tidak karu-karuan, amburadul.
Nah itu terus yang di kiri kanan waterfall ini sama tengah bawah itu kita isi rugby mayin yang kemasan 30 kilo, sama yang kecil-kecil ini juga sama. Jadi tetap ada di bawah sendiri kita kasih cashmere mat, lalu kita tuang rugby mayin. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kacanya ini juga lumayan lebar ya, panjangnya 3 meter 20, kita pakai 12 mili lapis 2, yang ini lebarnya 2 meter. Nah, 2 meter tetap kita lapis 2 karena biar sinkron dengan yang lebar itu. Nah, terkait dengan yang kita selalu bilang medianya kolam mahal. Nah, mohon maaf teman-teman, ini bahasa guyon, bahasa santai. Nah, kolam ini totalnya itu 45 ton. Harusnya RDF KC30 sudah cukup, ataupun pakai yang merek T30 juga bisa, yang Cina ya. Karena di rumah saya itu kolam 45 ton sama 43 ton itu sama, pakai KC30, dan yang satu pakai T30. Dan beberapa hari yang lalu sudah kita review ya, 3 bulan tanpa maintenance sama sekali, airnya luar biasa dua-duanya. Nah yang di kolam ini kita nggak pakai KC30 tapi langsung KC60 karena yaitu tadi sesuai budget teman-teman ya, lebih besar RDF-nya lebih baik seperti itu. Karena benar-benar saya tidak bohong, semua ikan yang dibeli dengan owner itu all ikan sol. Bahkan yang tadi dibawa Pak Agung kemari itu pialanya sudah lebih dari 2, ada yang 4, ada yang 3, ada yang baru dapat 1 piala. Ini yang di sini ya. Nah ini sekarang kita bahas di sekitar chambernya sini. Nah yang ini pertama, ini chamber collection, kita kasih lampu UV Philips 55 watt kali 2. Nah yang baru melangkah ke RDF KC60. Nah yang di sini ini full kita pakai cashmere mat. Nah ini ya. Lalu itu ada MBBR. Nah yang di sini setelah MBBR itu ada Momogi full, sama kita tindihin oyster ya buat penyetabil pH. Nah yang satu chamber di sini full dengan rugby mayin, terus ada sisa oyster kita taruh di situ. Nah di chamber pompanya kita pakai lampu UV 2 Philips 55 watt kali 2. Jadi total di kolam ini ada 4 pieces lampu UV. Nah, 4 pieces lampu UV 55 watt kali 4. Lalu ada pompa Rhinos 25.000 sama 20.000 sama 12.000. Nah itu untuk apa RCBO-nya sama MCB-nya ya. Untuk chiller sementara belum kita nyalakan. Suhunya 28,8. Nah itu kontrol panelnya pompa sama backwash-nya alhamdulillah gravitasi teman-teman ya. Nah ikannya juga sudah hampir 1 jam ini sudah mulai cari-cari makan. Ini juga sudah mulai agak jernih ya. Tadi lumayan keruh setelah kita sebar klarigen. Nah nanti setelah ini kita mulai sebar bakteri starter, atau kalau enggak nanti pas ikan waktunya mau makan, nanti saya ngomong saya bicara dengan asisten yang menjaga halaman rumah sini sama sini ya. Nanti lampu UV saya suruh matikan dulu 24 jam sambil sebar bakteri starter. Mungkin ini untuk kayunya ini memang kita kayunya khusus ini teman-teman. Jadi nanti juga harganya lumayan mahal banget. Insya Allah Senin besok sudah mulai dipasang kayunya. Jadi nanti untuk auto feeder juga kita setting sekalian. Dan untuk pakan juga langsung kita sementara ini untuk grow-nya kita pakai Mizuho. Untuk color pakai JPD Akafuji, dan untuk white gem-nya kita pakai JPD juga. Jadi
untuk pakannya langsung premium. Insya Allah 1 minggu lagi itu ikan dari samurai sama dari siapa satu lagi lupa saya, wis pokok itu ya. Nah itu perkiraan 2 minggu lagi sudah bisa masuk di sini. Terus yang ikan 10 ekor beli di Jepang langsung itu kira-kira itu bisa 1 bulanan ya, karena banyak proses dan lain-lain. Mungkin itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu pekerjaan perdana kita bukan perdana, kedua. Nah, di kabupaten tempat masa kecil saya di kota Kediri ya, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah-salah ucap ataupun bahasa-bahasa agak songong sedikit, itu hanya bercanda semua. Nanti kita akan bermain kemari lagi sambil menghandle ikan yang baru-baru masuk itu ya, sekalian mengaktifkan chillernya gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.